Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Adakah saat ini saudara merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara sedang ada dalam satu situasi yang saudara sangat membutuhkan pertolongan Tuhan? Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang rindu menolong anak-anaknya. Dia Allah yang rela merendahkan diri untuk menolong setiap saudara. Itu sebabnya apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, biarlah iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia mau dan rindu menolong saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau menolong dan Allah yang berkuasa untuk menolong saudara. Saudara, di dalam video ini kita akan belajar beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan. Kerinduannya saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, iman saudara dibangkitkan dan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya rindu melihat kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Kalau selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam ayat-ayat emas yang akan kita belajar ini, dan kemudian akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan dan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, satu kata yang sangat akrab bagi kita adalah Ebenezer. Yang sering kita dengar adalah Ebenezer, di mana arti dari kata-kata itu adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan itu peristiwanya terjadi pada saat orang Israel menghadapi orang Filistin, dan Samuel sedang memimpin mereka pada waktu itu untuk menghadapi orang Filistin. Dan pada akhirnya mereka mengalami kemenangan dalam melawan orang Filistin. Karena pada waktu itu Samuel menasihati mereka untuk bertobat dan mereka semua bertobat. Dan kemudian Samuel berdoa dan orang Israel memohon kepada Samuel jangan berhenti berdoa. Jadi mereka bertobat dari kejahatan mereka dan kemudian mereka menaikkan doa-doa dan permohonan mereka di hadapan Tuhan supaya Tuhan membebaskan mereka. Maka pada akhirnya, sekalipun lawan begitu besar yang harus mereka hadapi, tapi karena kekuatan Tuhan, karena kuasa Tuhan, akhirnya mereka mengalahkan orang Filistin. Dan kemudian pada waktu itu Samuel dan orang Israel menamai tempat mereka mengalahkan orang Filistin itu sebagai Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, hari ini apapun yang menjadi kondisi kita, apapun yang menjadi keadaan kita,
Ebenezer pasti terjadi dalam hidup saudara. Ebenezer menjadi bagian saudara. Tuhan pasti menolong saudara, dan Tuhan berkuasa untuk menolong setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan, berpalinglah kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu dalam diri saudara yang saudara harus bertobat, bertobatlah. Lalu kemudian naikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Maka saudara akan mengalami Ebenezer di dalam hidup saudara. Biarlah hari ini kita sama-sama berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya, karena hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Esok hari kita juga mengalami Ebenezer, lusa dan seterusnya di sepanjang hidup kita. Biarlah setiap hari kita mengalami Ebenezer. Setiap saudara yang mendengarkan video ayat-ayat emas ini, saudara mengalami Ebenezer dalam hidup saudara ketika saudara melaksanakan firman Tuhan. Ayat emas kedua tentang pertolongan Tuhan saudara, masih dari 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Pada waktu itu Yonatan dalam menghadapi musuh mereka. Waktu itu musuh yang dihadapi begitu besar, tetapi kemudian Yonatan membawa beberapa pembawa senjatanya. Lalu kemudian mereka mencoba untuk menghadapi musuh mereka, karena pada waktu itu mereka sedang ada dalam keadaan situasi yang tertekan oleh karena musuh. Lalu kemudian Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong kita, sekalipun kita sedikit. Bagi Tuhan sama apakah kita sedikit atau banyak dalam menghadapi musuh. Tuhan tetap sanggup sekalipun kita hanya sedikit dalam menghadapi musuh. Artinya saudara, waktu itu Yonatan begitu percaya bahwa kuasa Tuhan yang menentukan, bukan kuasa mereka. Kekuatan Tuhan yang menentukan, bukan kekuatan mereka. Sehingga sekalipun hanya sedikit dia membawa pembawa senjatanya untuk melawan musuh, akhirnya mereka mengalami kemenangan. Saudara, hari ini mungkin ada situasi dalam hidup saudara, dan ketika melihat situasi dan keadaan itu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perubahan, dan kemudian kalau saudara lihat kekuatan saudara, kemampuan saudara, mungkin akhirnya saudara putus asa. Karena saudara sadar betul bahwa saudara tidak akan mampu, saudara tidak akan sanggup. Dengar saudara, perhatikan apa yang dialami oleh Yonatan dan pembawa senjatanya. Sekalipun pasukannya hanya sedikit, mereka melawan musuh yang besar, tapi pada akhirnya mereka bisa memusnahkan musuh yang besar itu. Karena sekali lagi Yonatan berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik banyak pun kita, sedikit pun kita, tidak sukar bagi Tuhan. Artinya yang menentukan adalah kuasa Tuhan. Hari ini pun bukan kekuatan saudara yang menentukan, bukan kemampuan saudara yang menentukan, tetapi kekuatan Tuhan. Artinya apa saudara? Apapun Tuhan bisa kerjakan. Kalau kita belajar dari Alkitab, saudara, dari perkara kecil Tuhan selalu melakukan perkara besar. Hanya dengan tongkat Musa, laut terbelah. Tuhan pakai tongkat itu membelah laut. Hanya dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dan sanggup melakukan perkara besar. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Dalam kehidupan saudara juga saat ini Tuhan sanggup menolong saudara. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Dia untuk menolong setiap kita saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan adalah dari Tawarikh pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak,
dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Luar biasa peristiwa ini, saudara, di mana pada waktu itu mereka mengepung Yosafat, dan keadaan begitu genting, keadaan begitu mengerikan bagi Yosafat pada waktu itu. Keadaannya begitu terancam, tetapi saat terancam dia berteriak kepada Tuhan. Dan kemudian firman Allah mencatat, dan Tuhan menolong Yosafat. Allah sanggup mengubahkan, dan akhirnya waktu itu musuh-musuh akhirnya meninggalkan Yosafat. Tuhan sanggup mengubah situasi. Tuhan sanggup mengubah apapun, saudara. Tuhan sanggup mengubah orang. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah situasi. Apapun Tuhan sanggup ubahkan. Itu yang dialami oleh Yosafat, sehingga dia selamat karena Tuhan menolong dia dan Tuhan mengubahkan situasi dan keadaan. Dalam kehidupan kita, saudara, apapun keadaannya, Tuhan sanggup mengubahkan situasi kita. Bahkan kalau ada orang-orang yang saudara begitu rindu orang itu diubahkan, karena mungkin kalau tidak diubahkan dia membuat saudara susah. Dengar, saudara, Allah sanggup mengubahkan. Kalau orang-orang yang sudah mengepung Yosafat pun, Tuhan sanggup ubahkan mereka. Hari ini pun Tuhan sanggup mengubahkan siapapun dalam lingkungan kehidupan saudara. Tuhan sanggup mengubahkan situasi apapun dalam kehidupan saudara saat ini. Tuhan menolong dan mengubahkan. Hari ini, saudara, biarlah iman saudara dibangkitkan apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, bahwa Tuhan menolong dan mengubahkan setiap kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan adalah dari Mazmur 37 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, di sini kembali firman Allah menegaskan satu peristiwa di mana Tuhan menolong umat-umatnya. Tuhan meluputkan umat-umatnya dari tangan orang fasik, dari niat-niat jahat orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka dan Tuhan melindungi mereka. Dengar, saudara, dalam segala situasi dari niat-niat jahat apapun, Tuhan Allah kita sanggup meluputkan dan menolong kita. Tuhan Allah kita sanggup membebaskan kita dari segala kejahatan. Apapun situasi kehidupan saudara, dalam lingkungan keluarga saudara, dalam bisnis saudara, mungkin ada orang-orang yang iri, mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Dengar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menolong. Dan dia akan menolong saudara, meluputkan saudara. Dia sanggup menyelamatkan saudara dari niat-niat jahat orang-orang yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang pertolongan Tuhan saudara adalah dari Mazmur 94 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Pemazmur ini menegaskan bahwa hidupnya selesai, hidupnya habis, segala sesuatunya habis ketika dia berkata nyaris aku diam di tempat sunyi. Maksudnya segala sesuatunya akan hancur, akan habis jika bukan Tuhan yang menolong. Artinya pemazmur ini mengakui bahwa pertolongan Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Pertolongan Tuhanlah yang membebaskan dia. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang menolong dan dia sanggup menolong. Dan kalau Tuhan yang menolong kita saudara, kita akan diluputkan dari segala bahaya. Kita akan diluputkan dari segala situasi yang akan menjatuhkan kita, membahayakan kita. Tuhan menolong setiap kita.
Ayat emas selanjutnya saudara tentang pertolongan Tuhan adalah dari Mazmur 118 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Di dalam ayat ini pemazmur mengungkapkan pengalaman kehidupannya, di mana ketika ada orang-orang yang membenci dia, ada orang-orang yang mau mencelakakan dia, ada orang-orang yang berniat jahat kepada dia, dia mengalami bahwa ternyata Tuhan ada di pihaknya. Artinya Tuhan membela dia dari segala niat-niat jahat, dari segala kebencian dari orang-orang yang membenci dia dan berniat jahat kepada dia. Tuhan ada di pihak dia, Tuhan ada membela dia dan menolong dia. Sehingga dia berkata, Tuhan di pihakku dan menolong aku. Hari ini pun saudara, sekalipun mungkin ada orang-orang yang membenci saudara tanpa alasan, ada orang-orang yang mau menjatuhkan saudara tanpa alasan, dengar bahwa Tuhan itu ada di pihak saudara. Dia akan menolong setiap saudara dalam segala keadaan dan situasi kehidupan saudara. Kemudian ayat selanjutnya saudara, ayat terakhir tentang pertolongan Tuhan, masih dari Mazmur 118 ayat yang ke-13 saudara. Demikian firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara, akan selalu ada orang-orang yang mungkin berniat jahat, yang ingin menjatuhkan seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Sampai dia tidak bisa membela dirinya, dia ditolak dan sampai jatuh. Dia berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Ada orang yang ingin menjatuhkan dia, dan ternyata sampai akhirnya dia mengalami situasi di mana dia jatuh karena ditolak dengan hebat. Tetapi yang dia alami adalah akhirnya Tuhan menolong dia. Akhirnya Tuhan mengangkat kehidupannya. Saudara, percayalah, apapun situasinya, apapun keadaannya, siapapun yang berniat jahat, yang ingin menjatuhkan kehidupan saudara, percayalah ada Tuhan yang membela saudara, ada Tuhan yang menolong saudara. Sekalipun saudara dijatuhkan, ada Tuhan yang akan membela saudara dan akan mengangkat kehidupan saudara. Saya mengalami itu dalam kehidupan ini saudara, bahwa Tuhan membela dan menolong umat-umatnya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Sehingga saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, saksikan itu saudara. Tuliskan itu di kolom komentar di dalam video ini. Dan kemudian saksikan juga kepada orang lain. Supaya iman anak-anak Tuhan dibangkitkan. Bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa bagi saudara. Apapun yang saudara rindukan, di mana saudara rindu Tuhan menolong dalam segala situasi kehidupan saudara, mari datang kepada Dia. Saya akan berdoa supaya Tuhan mengerjakan, Tuhan menolong kehidupan saudara. Ambil sikap berdoa saudara, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas ini, di mana kami sudah belajar bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang menolong dalam segala situasi kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami, Engkau Allah yang berkuasa menolong kami dari segala peristiwa, dalam segala keadaan. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menyaksikan pertolongan Tuhan. Engkau yang tahu keadaan anak-anak-Mu satu persatu. Apapun situasi kehidupan mereka, apapun keadaan kehidupan mereka, biarlah Tuhan mengerjakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka. Tolonglah kiranya anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah pertolongan dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah di dalam ekonomi mereka, Tuhan kiranya menolong mereka.
Kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah keluarga mereka, Tuhan kiranya menolong mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan karena masalah bisnis mereka, pekerjaan mereka, dan sebagainya, apapun yang menjadi masalah mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini ya Tuhan, kerjakanlah pertolongan dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, pertolongan Tuhan kiranya terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami.
Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit,
sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tengking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang kena penyakit asam lambung. Karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anak-Mu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani, para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja. Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat. Berkati mereka, bidan-bidan desa berkati. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan campur tangan. Berkati para medis ya Tuhan dalam menolong masyarakat
tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya, mereka pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi. Pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara.
Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini, saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.